Salam sejahtera untuk teman-teman saya dan dosen pembimbing pada mata kuliah Basis Data Lanjut, Bapak Julfi Karman. Di sini saya bernama Stephen E. dengan nilai 8040 190045 dari kelas 12 MS 4. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang skema basis data yang sudah saya buat berdasarkan soal dari Bapak Julfi tentang perpustakaan X. Di sini sudah memiliki 6 tabel yang saya olah dari R keseluruhan. Ada tabel akun, petugas, anggota, item, transpinjam, dan transpinjam detail. Pada tabel akun, primary key saya taruh di ID akun berdasarkan R keseluruhan pada soal UAS. Untuk bagian karakter di sini saya bebas di mana 4 karakter seperti kode 104A dan nama akun 30 karakter dan seterusnya. Di bagian tabel akun juga mendapatkan foreign key dari tabel anggota. Pada tabel anggota saya memberikan ID anggota, primary key, beserta anggota-anggota yang lainnya. Dan tabel anggota juga menerima foreign key dari tabel petugas. Ini petugas. Secara keseluruhan ini skema basis data hampir sama saja semuanya. Kecuali penaruhan primary key yang selalu di atas. Karena primary key berguna untuk melakukan foreign key ke tabel-tabel yang lain. Yang unik di sini ada tabel transpinjam detail karena memiliki 2 primary key yaitu ID transpinjam dan ID item dan serta mendapatkan foreign key dari tabel lain seperti tabel transpinjam dan tabel item. Terus tabel ini sangat berguna untuk pembuatan skema berdasarkan bahasa SQL atau fisikal, skema fisiknya. Tabel-tabel ini, tabel skema basis data berguna sebagai pacuan untuk membuat bahasa program berdasarkan bahasa SQL maupun bahasa akses untuk pembuatan relationship pada akses maupun bahasa SQL. Seperti contoh seperti bahasa SQL, saya memakai acuan dari skema basis data seperti contoh ID akun domainnya 4 karakter. 4 karakter ini wajib. Nah, di sini di bahasa SQL saya membuat enchar 4 yang artinya ID akun harus diisi 4 karakter. Entah itu gabungan dari angka maupun dari huruf. Dan itu harus diisi non-null. Yang non-null ini artinya harus diisi. Dan saya menaruh primary key di ID akun. Dan yang lainnya seperti nama akun, kata kunci, jenis akun, ID anggota. Acuannya tetap skema basis data yang saya buat ini. Meskipun ini bebas karena saya tidak memiliki data yang pasti dari perpustakaan X. Ini hanya seperti karangan saya aja sendiri. Varchar 30 yang artinya karakter 1 sampai 30 itu bebas, entah kita bisa isi seperti Kamis 5 karakter itu gak apa-apa. Yang penting tidak melewati dari 30. Itu masih bisa diisi di bahasa program Varchar 30 ini. Dan juga ID anggota, FK anggota juga saya beri enchar 400 karena itu termasuk ID. Yang penasaran dengan programnya, berikut program yang saya buat hasil query-nya. Contoh pada bagian akun. Di sini saya membuat tabel akun, ID akun enchar 4 seperti skema fisikal yang sudah saya buat. Saya taruh primary key-nya di ID akun. Untuk bagian seperti foreign key punya bahasa khusus seperti construct FK anggota. FK anggota itu artinya foreign key yang berasal dari anggota. Yang foreign key-nya di ID anggota. Foreign key di ID anggota karena primary key-nya berada di ID anggota. Foreign key itu seberangan, maksudnya primary key yang berseberang itu foreign key.
kayak dari tabel A ke tabel B. Nah, itu foreign key. Nah, referensinya itu dari ya tabel anggota seperti yang saya bilang tadi. Ini semua bahasa SQL, patokan saya itu sistem ya tabel fisikal yang sudah saya buat, yang acuannya itu dari sistem basis data, skema basis data. Semua itu acuannya dari sana semua. Ini semua contoh-contoh pembuatan bahasa SQL sampai. Dan ini contoh tabelnya. Kayak primary key ID akun, ID anggota. Nih contohnya nih. Foreign key. Nah, ini foreign key dari ID anggota ini langsung foreign key ke akun. Yang artinya data itu berasal dari ID anggota. Ya nanti akan ditransfer ke akun. Itu bakal jelas semua itu nanti. Contoh. Dua foreign key juga bisa di MySQL SQL dengan bahasa programnya nih, mana ya? Nih. Primary key bisa dua di sini. Semua patokannya pokoknya dari fisikal berdasarkan bahasa SQL, skema basis data yang sudah saya buat berdasarkan soal. Ini semua bahasa programnya banyak. Pokoknya ini seperti GUID untuk membuat program ataupun tabel-tabel ataupun relationship pada Microsoft Access maupun SQL. Nah, dan ini skema fisikal berdasarkan bahasa Access. Short text 30 semua. Ini mirip. Semuanya punya aturannya sendiri di sini. Kalau mau lihat contoh akses tuh yang ini. Ini contoh-contoh akses. Hampir sama persis dengan bahasa SQL. Cuman di sini ya tidak ada bahasa program, kita cuma ngedit seperti ID akun, kita bisa taruh primary key-nya, short text, saya buat prestasinya 4, required yes yang artinya tidak harus diisi juga sama seperti not null. Ini semua saya buat. Relationship-nya tinggal drag ataupun tinggal tulis pencet new ini aja. Pencet apa ya? Nih. Edit relationship. Itu aja. Hampir sama persis. Di sini juga bisa dua primary key. Cara garis besar ini hampir sama seperti tabel MS SQL yang sudah saya buat tadi di sini. Itu hampir sama saja, cuman di sini lebih hancur karena saya tidak mengerti untuk mengeditnya lebih rapi lagi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang skema basis data yang sudah saya buat berdasarkan soal perpustakaan X. Terima kasih untuk Bapak Julfi Karman yang sudah membantu dan menjelaskan lebih lanjut tentang basis data ini. Sekian dari presentasi saya atau penjelasan singkat saya tentang skema basis data beserta desain fisikal, bahasa SQL, dan akses. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tetap sehat, guys.